Loh. Loh. Astagfirullahaladzim. Kaget tenan iki. Astagfirullahaladzim. Aduh serem ya kalau orang lagi dihukum mati kayak begini ya. Hi. Siapa, Jo, yang dihukum mati? Astagfirullahaladzim, Prof. Ini loh, Prof. Ya. Cantik-cantik kena vonis hukuman mati, Prof. Oh, ini perempuan yang tertangkap tangan menyelundupkan narkotika ke Indonesia, Jo. Astagfirullahaladzim. Kenapa sih, Prof, hukuman mati masih dipertahankan gitu loh, Prof? Ya, karena hukuman mati itu hanya menghukum orang-orang yang melakukan kejahatan besar dan serius, Jo. Astagfirullahaladzim. Bukankah itu melanggar? Maksud kamu melanggar hak hidup orang lain ya? Astagfirullahaladzim. Iya, maksudnya begitu, Prof. Iya, ini kan kalangan umum dan sebagian ahli hukum juga melihat pendapat yang seperti itu. Ya, tetapi undang-undang ini sebenarnya sudah pernah diuji materialkan di Mahkamah Konstitusi dan MK memutuskan untuk tetap mempertahankan hukuman mati dalam hukum pidana kita, Mas Aldi. Astagfirullahaladzim. Begitu ya, Prof ya? Iya. Iya, Mas Eko. Ini sore-sore begini baiknya kita diskusikan topik menarik ini sebetulnya. Betul, Mas Aldi. Selain memang hukuman mati itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, juga tidak bertentangan dengan Undang-Undang Narkotika dan beberapa produk hukum internasional seperti HAM terhadap hak sipil dan juga hak politik masyarakat. Tapi sebentar, saya coba carikan dulu dokumen putusan MK ini. Oke, Mas Aldi? Iya, saya juga mau cari putusan tentang Konvenan Internasional tentang hak sipil dan hak politik tersebut, Mas Eko. Baik. Ya. Loh, astagfirullahaladzim. Lah kok saya ditinggal sendirian? Astagfirullahaladzim. Prof, saya bikinkan teh manis sama kopi aja ya. Nah, ini dia Mas Aldi. Putusan MK yang menolak pembatalan hukuman mati itu. Yang diuji adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika yang diajukan oleh dua pemohon. Yaitu yang pertama adalah terpidana mati kasus narkotika Edith Yunita Sianturi dan Rani Andriani. Ya, kalau saya tidak salah, pemohon keduanya adalah dua orang warga negara Australia yang dipidana mati karena menyeludupkan narkotika. Betul sekali, Mas Aldi. Ya, kedua orang tersebut menyeludupkan narkotika melalui Bali yang kemudian menghebohkan dunia internasional yang kita kenal sebagai skandal Bali 9. Dan pada akhirnya mereka kan dipidana mati. Benar, Mas Aldi. Permohonan pemohon kedua itu ditolak oleh Mahkamah Konstitusi karena menurut Pasal 51 Ayat 1 Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi yang berhak mengajukan uji materil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 45 adalah warga negara Indonesia baik perorangan maupun kelompok yang diberikan hak konstitusionalnya oleh Undang-Undang Dasar 45. Jadi permohonan dua orang warga Australia itu ditolak karena mereka bukan warga negara Indonesia ya? Ya, kira-kira begitulah. Tetapi meskipun mereka tidak memiliki hak untuk mengajukan uji materil, berbagai undang-undang sebenarnya telah memberikan hak kepada mereka untuk mengajukan proses hukum yang lain, seperti banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Ya, ini kan artinya hak dalam proses pidana biasa ya. Ketika mereka tidak menerima putusan pengadilan tingkat pertama, mereka mengajukan banding, lalu kasasi ke Mahkamah Agung, lalu terakhir ada kesempatan untuk melakukan peninjauan kembali. Ya, kira-kira begitulah. Karena hukuman mati ini sebenarnya sudah melalui proses hukum tersebut. Lalu apa sih argumentasi Mahkamah Konstitusi menolak permohonan yang diajukan oleh orang Indonesia sendiri? Padahal secara substantif hukuman mati itu kan jelas punya potensi melanggar konstitusi dan hak-hak sivil yang ada dalam konvensi PBB itu. Ingat Mas Aldi, ketika kita berbicara hak asasi manusia dan hak hidup, sebenarnya apakah mereka juga memikirkan mengenai hak hidup orang lain pada saat mereka memasukkan narkoba di Indonesia? Berapa banyak masyarakat Indonesia yang sudah menjadi korban narkoba? Apakah mereka juga memikirkan hal ini? Maksud Mas Eko? Ya,
Kita mungkin ingat di dalam konstitusi kita pasal 28A hingga pasal 28I bahwa hak asasi dan hak hidup orang lain itu juga dibatasi dengan hak asasi orang lain. Sehingga tidak mutlak kita menganut hak asasi manusia itu. Jadi kalau begitu apa yang dituliskan dalam pasal 28C Undang-Undang Dasar 1945 itu benar, Mas ya. Misalnya di ayat 1-nya disebutkan, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bahkan di ayat 2-nya lebih dielaborasi lagi. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Iya, tepat sekali Mas Ali, dan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang mengatur bahwa batas antara hak asasi manusia dengan hak asasi orang lain adalah hak asasi itu sendiri. Jadi kalau begitu, argumentasi Mahkamah Konstitusi tetap mempertahankan hukuman mati di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 itu jelas, Mas. Maksudnya melindungi warga negara Indonesia, terutama ancaman terhadap generasi muda kita dari bahaya narkoba. Astagfirullahaladzim. Waduh, kalau alasannya kayak begitu, Prof, saya sangat setuju itu, Prof. Lawong para penyelundup narkoba itu tidak pernah memikirkan hak hidup orang lain kok, Prof. Iya toh? Kalau mau dihukum mati aja, dia baru memikirkan hak hidupnya. Gitu, Prof? Iya. Saya paling benci orang kayak gitu, Prof. Jadi Bener? kamu setuju dengan hukuman mati itu? Loh. Saya setuju 8, 9, 10 saya bahkan, Prof. Pintar Lewatan juga Pak Hijau ya. Berkat Profesor. Monggo, Prof. Makasih Jo ya. Nggih. Monggo toh, Prof. Pak, tolong saya lagi, Pak. Please. Apa sudah tidak ada lagi upaya hukuman saya dari vonis hukuman mati? Sejak Mahkamah Agung menolak upaya PK Anda, maka upaya meminta keringanan hukuman sudah mentok. Kecuali apa, Pak? Kecuali kita ke Mahkamah Konstitusi. Maksudnya, apa Mahkamah Konstitusi bisa merubah hukuman saya? Merubah dalam artian meringankan beban hukuman Anda, jelas tidak bisa, Nona. Lantas, apa gunanya kita ke sana? Ya jelas ada gunanya, Nona. Ini bagaimana sih? Loh, tadi Bapak bilang kalau Mahkamah Konstitusi itu tidak bisa merubah hukuman saya. Makanya dengerin, jangan potong terus omongan saya. Iya, Pak, maafkan saya, Pak. Kita ke MK untuk mengajukan uji material atas undang-undang tentang hukuman mati. Stop. Saya ini meminta Bapak mengupayakan untuk meringankan hukuman saya. Bukannya mau ikut ujian. Emangnya saya ini Bapak apa yang mau dapat gelar sarjana? Aduh, Nona. Anda itu kan penjahat kelas kakap. Berani mengedarkan narkoba. Tapi Nona tolol. Begini, Nona. Kita ke MK mengajukan tentang pasal-pasal hukuman mati tentang Anda. Terus Pak, apa dalil Bapak agar pasal-pasal itu bisa dibatalkan? Ya, karena hukuman mati itu bertentangan dengan hak asasi manusia dan Undang-Undang Dasar 45. Selain itu, secara filosofis, yang berhak mencabut nyawa manusia adalah Tuhan. Hanya Tuhan. Dan manusia tak boleh mengambil hak prerogatif Tuhan itu. Gak percuma saya bayar mahal Bapak. Bahkan untuk saat ini, hukuman mati itu tidak berlaku di banyak negara. Dan ini yang akan saya dalilkan ke MK. Maaf Tapi, Pak, Pak, waktu Anda sudah habis. Silakan. Oke, terima kasih Nona. Kita jadwalkan lagi di pertemuan minggu depan. Terima kasih. Sama-sama. Mari Nona, kita kembali sel. Ya, Mas Eko. Saya kok makin percaya ya bahwa persoalan narkoba itu memang menjadi persoalan serius kita di negeri ini. Saya sepertinya yakin betul bahwa narkoba itu seolah-olah menjadi mesin pembunuh massal untuk generasi muda kita. Ya, karena itulah Mas Aldi, maka Mahkamah Konstitusi masih mempertahankan hukuman mati bagi para pengedar narkoba di negara ini. Tapi saya heran juga kok ada sebagian orang yang beranggapan bahwa
hukuman mati bagi para pengedar narkoba itu dianggap bertentangan dengan konvensi internasional tentang hak sipil dan hak politik itu. Coba Mas Aldi bayangkan, kalau dalam sehari ada 41 orang yang meninggal karena narkoba, dan pabrik-pabrik narkoba semakin bertumbuhan di Indonesia, dengan nilai total belanja sekitar 292 triliun per tahun. Apakah ini masih bisa dikategorikan sebagai kejahatan ringan? Saya menjadi tidak mengerti sebenarnya bagaimana cara pandang kelompok ini yang menganggap bahwa pengedaran narkoba masih bisa tidak dianggap sebagai kejahatan besar atau kejahatan serius. Astagfirullahaladzim. Kok nono ae sing ngomong ngono to, Prof? Ya toh, padahal untuk belanja narkoba itu 292 triliun per tahun. Walah, betul itu, Prof ya? Betul, Jo. Loh. Lah itu kalau buat nyaur utang negara ini, bisa lunas itu, Prof. Betul itu, ya toh? Pinter kamu, Jo. Loh, saya bergaul sama profesor kok. Ya, lagi pula di dalam konvensi internasional mengenai hak politik dan hak sipil, itu tetap dimungkinkan hukuman mati bagi kejahatan-kejahatan yang dianggap serius. Mungkin di negara A dianggap tidak serius, di negara B dianggap serius. Jadi ini lebih pada subjektivitas yang dimiliki oleh negara itu. Artinya setiap negara bisa menafsirkan apakah hukuman mati itu bisa diberlakukan atau tidak. Iya. Astagfirullah, Prof. Kalau menurut saya, Prof, kejahatan narkoba itu membahayakan dan sangat serius, Prof. Ya tentu saja, Jo. Karena kejahatan narkoba itu sebenarnya sudah melibatkan kejahatan yang terorganisir dan bersifat transnasional. Maksud saya transinternasional. Sehingga akibat yang ditimbulkannya itu sama dengan akibat kejahatan terorisme yang bisa merenggut jutaan manusia. Iya, tapi ada juga tren internasionalnya sekarang, Mas Eko. Jadi banyak negara mulai menghapus pidana mati. Jadi dalam bahasa pidananya disebut efek jerahnya itu juga tidak terbukti betul. Misalnya Belanda, sejak tahun 1970 mereka sudah menghapus pidana mati. Sebenarnya hukuman mati sekarang itu mulai dianggap gagal. Kalau begitu apa sih yang menjadi alasan sesungguhnya, Mas? Aliran positif dengan treatment tidak mampu untuk merehabilitasi orang-orang yang dianggap bersalah. Jadi aliran ini sudah dianggap gagal karena ternyata tidak ada satu negara pun yang mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul melalui pendekatan ini. Sehingga balas dendam dianggap sebagai satu realitas yang harus dilegalisasikan. Ya, secara filosofis sebenarnya hukuman mati ini ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada individu sekaligus perlindungan kepada masyarakat secara keseluruhan. Tapi kalau begitu pidana mati kan tidak dimaksudkan untuk melakukan balas dendam kan, Mas? Ya, tentu saja, Mas Aldi. Sebentar kita lihat putusan Mahkamah Konstitusi ini. Ya, sebenarnya pidana mati menurut putusan Mahkamah Konstitusi ini tidaklah berakar pada falsafah balas dendam, melainkan berdasarkan pemberian hukuman yang sesuai atau proporsional dengan perbuatan pelaku, dengan tetap memperhatikan kualitas kejahatan tersebut, yang meliputi antara lain niat, kehendak bebas menentukan perbuatan, kualitas moral dari perbuatan kejahatan, dan pertanggungjawaban individu atas perbuatan jahatnya itu, Mas Aldi. Ya, meskipun demikian kan penjatuhan hukuman mati kan harus dilakukan dengan hati-hati kan, Mas? Ya, tentu saja. Karena di dalam Undang-Undang Narkotika itu juga sudah diatur secara cermat dan hati-hati, karena tidak semua pelaku pengedar narkotika itu dapat dijatuhi hukuman mati. Dan terutama mereka yang dijatuhi hukuman mati itu adalah para produsen dan sindikat pengedar narkoba, terutama golongan 1, yaitu heroin. Meskipun begitu, pidana mati kan tidak boleh sewenang-wenang dijatuhkan oleh hakim kan, Mas Eko? Ya, tentu saja, Mas Aldi. Bahkan di dalam Undang-Undang Narkotika, hukuman mati tersebut juga disertai dengan hukuman minimum. Artinya, seseorang hanya bisa dijatuhi hukuman mati apabila memang terbukti secara kuat. Bahkan untuk anak-anak yang berada di bawah 18 tahun ke bawah dan wanita hamil, hukuman mati dapat ditunda atau untuk mereka-mereka yang sakit jiwa. Dan kalau saya tidak keliru, Mas, putusan Mahkamah Konstitusi itu kan memberikan sesuatu yang baru juga. Misalnya rekomendasinya bahwa dalam waktu 10 tahun itu dilihat perkembangan orang yang dijatuhkan pidana mati,
Lalu dia mungkin bisa diubah menjadi hukuman seumur hidup atau penjara maksimal 20 tahun. Astagfirullahaladzim. Kalau ini saya setuju, Bos. Aduh, maksud saya, Prof. Dan saya lebih setuju. Dari tadi belum diminum ini, Prof. Monggo toh. Iya, ini Pak Ijo udah capek-capek ngantarin minum kok. Mas Eko belum minum juga. Terima kasih Pak Ijo. Kamu memang baik hati sekali. Alhamdulillah, Prof. Monggo. Mas Eko, ketika putusan Mahkamah Konstitusi ini dibacakan, apakah semua hakim konstitusi setuju dengan mempertahankan pidana mati ini? Oh iya, ini yang menarik Mas Aldi. Karena dari 9 hakim itu, 4 diantaranya menyatakan berbeda pendapat, alias dissenting opinion. Terutama mengenai kedudukan dan status warga negara asing untuk mengajukan uji materil di Mahkamah Konstitusi. Oh, jadi argumentasi dissenting opinion ini terkait dengan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ya? Benar Mas Aldi. Ya, karena ini sudah dipraktekkan di 9 negara, antara lain di Jepang, Amerika, dan Republik Dominika, yang mengadopsi perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia dan membolehkan warga negara asing untuk mengajukan uji materil di negara yang bersangkutan. Bagi saya yang menarik itu adalah 4 orang hakim yang mengajukan dissenting opinion. Apa sih argumentasi mereka untuk sampai pada pendapat dissenting itu bahwa pidana mati itu harus dihapus? Saya pikir ada 3 hal yang menjadi argumen 4 hakim tersebut. Yang pertama, bahwa hak hidup manusia tidak bisa dikurangi dengan alasan apapun juga, Mas. Yang kedua, dalam prakteknya ternyata pidana mati itu tidak mengurangi kejahatan yang akan kita perangi. Dan yang ketiga, penghapusan pidana mati itu juga memerlukan banyak waktu untuk menselarasikan berbagai macam hal dalam sistem hukum pidana kita. Ya, terlepas dari persoalan waktu ini Mas Eko, apa sih yang ditawarkan oleh para hakim yang melakukan dissenting opinion untuk mengganti pidana mati ini? Sepengetahuan saya ada 2 hal yang mereka tawarkan, Mas Aldi. Yang pertama adalah perubahan KUHP secara menyeluruh, dan yang kedua adalah penerapan sistem kumulatif, yaitu dengan pemberatan ancaman lebih dari 20 tahun, dan juga pidana seumur hidup tanpa kemungkinan memperoleh remisi. Jadi kalau begitu mereka yang dipidana seumur hidup yang tidak lagi dihukum mati itu tidak bisa mendapat pengurangan hukuman dari pemerintah. Ya, saya pikir begitu Mas Aldi. Ada lagi enggak pilihan-pilihan yang ditawarkan oleh mereka yang mengajukan dissenting ini? Saya pikir mereka juga memberikan pilihan, yaitu penambahan jenis hukuman berupa kerja sosial dan perampasan harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan, Mas Ali. Oh, kalau begitu ini kan memperlihatkan sesungguhnya bahwa mereka sadar tindak pidana narkotika itu memang merupakan ancaman yang serius untuk negeri ini. Sehingganya perlu ada varian hukuman yang membuat orang takut untuk melakukan kejahatan-kejahatan berbahaya tersebut. Saya pikir juga begitu, Mas Aldi. Astagfirullahaladzim. Terus yang menguatkan 5 hakim ini loh, Prof, untuk mempertahankan hukuman mati itu apa toh, Prof? Alasan mereka begini, Jo. Selain tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan juga produk-produk hukum internasional seperti Konvensi Internasional untuk Hak Sipil dan Hak Politik, Statuta Roma, dan juga Deklarasi HAM, sebenarnya hukuman mati itu tetap bisa diberlakukan dengan syarat-syarat ketat yang sudah kita jelaskan tadi. Mungkin argumentasi lainnya, Jo. Indonesia ini kan negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam atau OKI. Nah, dalam protokol Kairo itu dibenarkan bahwa hak hidup itu adalah hak yang dijamin. Jadi kalau kemudian ada orang melakukan pelanggaran terhadap hak hidup itu bisa dikurangi melalui proses syariah. Jadi hukuman mati itu dibenarkan loh dalam syariat Islam.
bahwa Undang-Undang Dasar 1945 tidak memberi hak pada negara untuk mengakhiri hidup seseorang, bahkan seseorang yang melakukan pelanggaran hukum yang berat sekalipun, dengan pidana mati yang diancamkan dalam undang-undang yang dibentuk oleh negara. Tafsir bahwa manusia yang diakui sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki harkat, martabat, dan sanctity of life yang jauh lebih berharga dibanding dengan makhluk lainnya tidak diperkenankan untuk diperlakukan secara kejam dengan penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Bahwa pidana mati memiliki daya tangkal terhadap pelaku kejahatan dan sangat dibutuhkan untuk mencegah semakin merajalelanya kejahatan narkoba yang telah membawa korban yang besar jumlahnya serta membahayakan masa depan bangsa. Dikatakan juga bahwa dalam keadaan pidana mati masih berlaku pun, tingkat kejahatan narkoba masih demikian tinggi dan Indonesia akan menjadi surga bagi pengedar narkoba jika pidana mati dihapuskan. Pemirsa, demikian bincang-bincang kita sore ini. Saya Eko Prasojo dan Saya Saldi Isra. sampai bertemu dengan MK File Sabtu depan jam 4 sore.